Halo semuanya, welcome back hari ini di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita seperti biasa akan kembali update market di dalam IHSG Daily untuk hari Rabu tanggal 13 September di tahun 2023. Hari ini ya, terlihat market kita kemarin sempat hijau, namun hari ini langsung kembali dibanting lagi teman-teman, dengan pelemahan hari ini mencapai 0,42% di level 6.934. Secara sektoral, hari ini bisa dibilang mayoritas cenderung merah ya, dengan pelemahan dari sektor kesehatan, healthcare, dan juga sektor perbankan, teman-teman, yang bisa dibilang cukup melemah hari ini ya. Lalu ada juga sektor yang cukup menguat dengan sektor basic material nih, yang secara sektoralnya bisa ditutup hijau, teman-teman. Oke, kemudian secara banking kita akan lihat dulu sekilas. Bank BCA melemah di 9.100, lalu Bank Mandiri juga melemah di 5.875, lalu Bank BNI kembali koreksi di 9.300, teman-teman. Lalu Bank BRI juga mengalami koreksi di 5.375 ya. Jadi kalau kita lihat ini keempat banking kita yang cukup besar semuanya rata mengalami koreksi, jadi cukup mendorong dari pelemahan market hari ini. Kemudian untuk rupiah hari ini so far juga masih kembali sedikit melemah, teman-teman ya. Ini rupiah kita udah di 15.360-an so far. Nah, kita akan lihat langsung secara teknikalnya, teman-teman. Langsung aja, di mana hari ini secara candle cukup kurang bagus. Ini kembali mengalami tekanan, teman-teman, setelah kemarin walaupun penutupannya hijau ya, lumayan kemarin, namun hari ini langsung kembali dibalas ibaratnya dengan candle merah, teman-teman. Nah, secara potensi, kalau saya rasa untuk besok nih masih bisa untuk kembali melanjutkan pelemahan ya, dengan support sementara untuk indeks kita masih di 6.900 sebagai support psikologis dari IHSG kita. Dan kalau support ini dijebol, teman-teman, ini potensi bisa kembali untuk koreksi lagi ya. Jadi tetap dipantau nih untuk indeks kita, karena secara momentum yang seperti kemarin saya jelaskan, ini IHSG kita udah mengalami pelemahan momentumnya ya. Jadi mungkin akan memasuki fase koreksi terlebih dahulu selama beberapa waktu ini ya. Mungkin di bulan September, kalau saya rasa IHSG kita akan ditutup merah, teman-teman. Dan secara time frame pendek, kalau kita lihat juga, ini terbentuk ya semacam untuk pattern yaitu head and shoulder, teman-teman, dengan potensinya bisa kembali melemah lagi ya secara time frame pendek dari indeks kita apabila support di kisaran 6.930-an dijebol nih. Misalkan dijebol, maka seperti yang tadi saya gambarkan bisa menguji sementara support di 6.900 sebagai support penting untuk IHSG saat ini. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman, untuk outlook dari market kita ya. Tetap waspada bagaimanapun juga, kita nggak tahu nih apakah yang akan terjadi di dalam market kita, teman-teman. Dan juga mungkin para pelaku pasar masih menunggu ya untuk data inflasi dari Amerika yang akan dirilis besok malam kalau nggak salah. Dan di minggu depan juga ada untuk The Fed ya, teman-teman, untuk FOMC, yang dimana kembali The Fed sepertinya nih akan kembali menaikkan suku bunga, teman-teman. Jadi para pelaku pasar tetap wait and see, menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh The Fed selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan emiten, teman-teman. Dan hari ini saya akan membahas sebuah emiten yang akan kita update dengan emiten Toba ya. Toba ini merupakan PT TBS Energi Utama yang saat ini bergerak di bidang energi terbarukan, teman-teman. Nah,
Toba ini mereka secara resmi ya mengakuisisi perusahaan pengolahan limbah medis asal Singapura nih, teman-teman, yaitu Asia Medical Enviro Services alias AMES pada tanggal 28 Agustus 2023. Dan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut ya, perseroan dapat pinjaman dana nih dari Bank DBS dan juga Bank Mandiri sebesar 505 miliar rupiah, teman-teman, untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Jadi di sini harusnya ya kalau misalkan dari Bank DBS dan juga Bank Mandiri mereka berani meminjamkan dana cukup besar, harusnya secara prospek perusahaan ini cukup bagus ya, teman-teman, yang mereka ambilin secara akuisisinya. Dan diharapkan, teman-teman, menurut SVP Corporate Finance-nya, yaitu Mirza Rinaldi, itu mereka mengharapkan adanya penambahan pertumbuhan secara organik maupun anorganik, sehingga akan terlihat di neraca konsolidasi TBS. Dan menurutnya juga akuisisi yang dilakukan ini sekaligus menambah portofolio bisnis berkelanjutan dari perseroan. Dan saat ini Toba, teman, memiliki 3 pilar utama bisnis mereka ya, yaitu energi baru terbarukan atau EBT, kemudian kendaraan listrik, dan juga pengolahan limbah atau waste management. Dan pasca resmi mengakuisisi AMES, teman, perseroan akan menyiapkan strategi pertumbuhan dengan membawa standar Singapura untuk diterapkan di Indonesia, Malaysia, dan sejumlah negara regional lainnya yang telah dibidik perseroan. Dan melalui akuisisi tersebut, perseroan berharap para pemangku kepentingan dapat melihat upaya TBS Energi mengedepankan arah bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan, teman-teman. Oke, jadi sekilas beritanya terkait Toba ya, yang mereka mengakuisisi perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang pengolahan limbah medis dengan dana pinjaman dari Bank Mandiri dan juga Bank DBS Indonesia, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat secara teknikalnya untuk TBS Energi Utama atau Toba itu sendiri. Toba hari ini menguat 3%. Dan secara teknikal mungkin kita akan bahas secara panjang dulu ya, teman-teman ya. Secara panjang, supaya lebih jelas, saya akan gunakan chart logaritmik yang dimana kalau kita lihat Toba waktu itu sempat menguat signifikan di tahun 2021 ya, sampai dengan 2022 nih. Sempat sampai ke 1.800, teman-teman. Namun setelah itu mengalami koreksi yang cukup lumayan signifikan ya, dari 1.800 sampai dengan sekarang itu di 320-an, which is mencapai 80% penurunannya. Jadi cukup lumayan dalam juga secara koreksinya ya. Dan di sini saat ini untuk Toba dia berada di resisten, menurut saya cukup penting ya. Secara panjang di sini untuk resistennya kalau kalian perhatikan itu ada support nih. Support bukan resisten, teman-teman. Support ya. Support itu di kisaran 310-an di sini, teman. So far ini udah berulang kali menjadi support dari Toba ya. Dan saat ini Toba saat ini menguji ke support tersebut, teman-teman. Ini saya rasa akan terjadi pantulan ya di support ini karena harusnya cukup kuat melihat historinya yang bisa dibilang cukup berhasil bertahan. Dan Toba ini sekarang menguji ke area support tersebut yang dimana support tersebut cukup kuat. Dan ini juga secara koreksi udah cukup lumayan dalam. Jadi saya rasa akan ada momentum nih untuk Toba ini bisa rebound ya, teman-teman. Rebound pendek mungkin menguji ke 400 sampai dengan 500 secara
mungkin menengah ya sampai panjang, ada potensi bisa ke sana. Dan juga melihat dengan perusahaan mereka yang saat ini bergerak di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, dan juga dari segi perusahaan hijau ya namanya ibaratnya, harusnya ke depan itu akan cukup menarik nih. Jadi kalau saya rasa secara prospek bisnis perusahaan ini cukup bisa diperhitungkan ya secara panjang. Kalau misalkan kalian mau coba investasi, mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang teman-teman, 5-10 tahun, harusnya saya rasa ini perusahaan yang cukup menarik ya, bisa dipantau untuk kalian yang mau coba investasi secara panjang nih. Nah, kalau secara pendek di sini coba mungkin akan sedikit rebound ya teman-teman ya. So far ada support di 330 ini sebagai support pendek dari coba. Selama berhasil bertahan di atas support ini, ada potensi bisa menguji ke 350 nih sebagai resist pendeknya. Dan nextnya bisa menguji ke 370-an teman-teman, secara pendek ya, tapi tentunya. Dan secara panjang masih perlu dipantau nih untuk bagaimana pergerakannya. Namun seperti yang tadi saya jelaskan, ada support itu di kisaran 310 sampai dengan 330 ini merupakan support yang kuat. Jadi untuk kalian yang mau spekulasi ataupun investasi secara panjang, mungkin coba pantau di area tersebut ya. Tentunya dengan keyakinan bahwa perusahaan ini kedepannya akan terus bagus secara kinerja, akan terus meningkat ya teman-teman ya. Tentunya dengan prospek bisnis yang saya rasa juga cukup menarik, yaitu dari segi energi terbarukan ataupun EBITDA itu sendiri. Oke, jadi demikian untuk pembahasan Toba hari ini. Kemudian yang terakhir untuk pantauan saham untuk besok teman-teman. Nah, untuk pantauan saham yang pertama untuk besok ini dengan emiten MBMA. Nah, emiten ini saya lihat cukup menarik secara pergerakan teman-teman. So far dia terakhir berhasil breakout dari resistannya di 800. Setelah breakout di sini, kemudian kembali menguat sampai ke 900. Dan saat ini saya rasa ini dalam proses untuk pullback ya teman-teman. Dia pullback nih, menguji ke support yang pertama di 830. Dan ada support yang kedua di 800. Jadi kedua area ini silahkan dipantau. Kalau misalkan berhasil bertahan di dalam area ini, harusnya ada potensi bisa kembali untuk lanjut menguat teman-teman ya. Jadi silahkan dipantau untuk support tadi yang saya sebutkan di 800 sampai dengan 830 teman-teman so far ya. Ini silahkan dipantau untuk lebih ke arah swing untuk tradingnya. Jadi harusnya bisa cukup santai nih untuk menunggu ya apabila dikasih sampai ke area support tersebut. Oke, itu yang pertama untuk pantauan sahamnya. Kemudian yang kedua, ini dengan Arko. Arko ini secara pendek saya rasa cukup menarik untuk secara momentum cukup bagus teman-teman. Ini so far dia lagi rounding ya. Rounding. Dengan momentum juga masih cukup terjaga, dia berhasil sustain ya di atas garis hitam. Jadi secara momentum ini cukup kuat dan ada potensi bisa kembali lanjut nih harusnya. Jadi ini untuk pendek, mungkin untuk scalping saya rasa masih bisa. Kalau misalkan Arko ini bisa break ke atas 750, harusnya ini potensi bisa menuju ke 800 teman-teman. Oke. Jadi silakan dipantau untuk Arko juga untuk jangka pendek. Untuk area silakan diatur aja teman-teman ya. Yang so far ini secara momentum saya rasa cukup terjaga dan bisa kembali untuk menguat lagi. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk dua pantauan kita untuk besok teman-teman. Dan juga tadi kita bahas yang pertama untuk market ya.
yang dimana secara market sebenarnya ada potensi bisa kembali melemah lagi, namun masih ada support yang cukup penting, yaitu di 6.900 yang tetap perlu dijaga apabila IHSG kita nggak mau menimbulkan kepanikan di pasar tentunya ya. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita dalam IHSG Daily untuk hari Rabu tanggal 13 September di tahun 2023. Thank you teman-teman semuanya untuk atensinya di video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok seperti biasa di update market selanjutnya. Salam trade.